Hingga Jumat malam, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus masih memadati gedung DPRD Jawa Barat. Massa masih bertahan akibat tidak ada anggota dewan yang keluar untuk menemui mereka. Massa sempat mencoba mendobrak pagar dengan menarik menggunakan tambang. Selain itu, fasilitas umum seperti water barrier ikut dibakar massa aksi. Aksi mahasiswa dari berbagai kampus ini sudah berlangsung sejak Jumat pagi. Ratusan massa mulai membakar fasilitas umum pagar DPRD Jawa Barat dan juga merusak kamera pengawas. Aksi ini sebagai bentuk protes lanjutan penolakan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR. Hingga Jumat malam, mahasiswa masih bertahan di depan DPRD Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Seorang wartawan media nasional dikeroyok massa saat aksi demo penolakan Undang-Undang TNI di gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Meski sudah mengaku wartawan, namun massa tetap memukuli dan mengeroyok korban. Beruntung korban dapat diselamatkan oleh rekan wartawan lainnya menjauh dari lokasi kerumunan massa. Kejadian itu bermula saat korban meliput aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari. Korban yang ingin mengambil visual dari dekat tiba-tiba dituduh intel oleh massa. Meski sudah mengeluarkan kartu pers, namun massa tetap mengeroyoknya. Ricuan tak berhenti di situ. Massa juga merusak sebuah restoran tempat berlindung korban. Massa juga mengusir semua wartawan yang meliput kejadian tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David melaporkan. Pertokoan GS Pasar Jumat Purwakarta, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan pertokoan. Kondisi ini membuat para pedagang panik tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Sejumlah pedagang pun menangis karena barang dagangan, pakaian, dan sepatu untuk stok belanja lebaran ludes terbakar. Bahkan salah seorang pemilik toko pingsan sehingga harus dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara kios yang terbakar di pertokoan GS Pasar Jumat Purwakarta, Jawa Barat ini sebanyak 169 kios. Sisa api masih menyala di sejumlah titik dan petugas damkar masih melakukan pemadaman serta pendinginan. Jumlah kerugian akibat kebakaran ini masih dalam pendataan, begitu juga penyebabnya masih dalam penyelidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan tragis menimpa jemaah umroh asal Indonesia di Wadi Qudayd, Arab Saudi pada Kamis 20 Maret 2025. Bus yang mengangkut jemaah umroh WNI asal Bojonegoro itu terguling dan terbakar setelah bertabrakan dengan sebuah mobil jeep. Bus yang membawa 20 jemaah umroh melalui travel umroh Madani Alam Semesta yang berbasis di Bojonegoro mengalami kecelakaan setelah ditabrak oleh sebuah mobil jeep yang mencoba menyalip. Akibatnya 6 orang tewas dan 14 jemaah mengalami luka ringan hingga berat. 6 di antara korban tewas merupakan kernet bus warga negara Pakistan. Setelah menerima laporan, KJRI Jeddah segera mengirimkan tim ke lokasi untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Sementara jemaah yang mengalami luka-luka saat ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu, 6 korban meninggal kecelakaan tragis jemaah umroh di Wadi Qudayd, Arab Saudi. 2 diantaranya merupakan warga Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya adalah Eni Sudarwati, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, dan Dr. Dianovita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo. Di rumah almarhumah Eni Sudarwati di Desa Subontoro, Kecamatan Balen, karangan bunga sebagai ungkapan duka cita juga mulai berdatangan. Menurut kerabat almarhumah, korban berangkat melaksanakan ibadah umroh sejak 6 hari lalu. Sebelum ke Tanah Suci, korban sempat berpesan jika ia akan berlebaran di Tanah Suci atau pulang setelah Hari Raya Idul Fitri. Malah bilang beliau begini, kan
memanggil saya dengan bahasa akrabnya kan Bapak E. Bapak E aku hari raya masih di sana. Sehingga berangkat sampai sekarang 17 hari. Terus sekalian saya ambil cuti. Kan beliaunya bilang semacam itu. Sehingga ya kami semuanya mendoakan agar keselamatan dan mabrurah pada saat ini. Sementara itu, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambari mengatakan proses identifikasi korban akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Kesempatan ini kami ingin sampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum dan almarhumah. Kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman nantinya. Yusron menambahkan kronologi lengkap terkait dengan insiden kecelakaan tersebut masih didalami oleh otoritas Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 ABK KCP Barakuda yang tenggelam di perairan Tobo Ali, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Kapal milik PT Timah ini sebelumnya dikabarkan tenggelam, dihantam gelombang tinggi dan angin kencang saat berlabuh di pinggir pantai. Kedua ABK bernama Bagus dan Rifansah yang mengetahui kapal akan tenggelam melompat ke laut. Teman korban di darat yang mengetahui hal tersebut langsung melapor ke unit siaga SAR Tobo Ali untuk minta bantuan. Setelah mengapung beberapa jam di laut, kedua ABK itu pun berhasil dievakuasi selamat dan dibawa ke rumah sakit. Pada saat kita di lokasi kejadian, betul kapal kondisi tenggelam dan 2 orang kru yang memindahkan kapalnya tersebut telah mengapung di atas permukaan laut dan kita tim SAR gabungan menyelamatkan untuk kedua orang tersebut. Petugas menghimbau kepada pekerja di laut dan nelayan untuk tetap waspada karena kondisi cuaca saat ini cukup ekstrim. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kantor Tempo Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dihebohkan dengan kiriman paket misterius dari orang tidak dikenal. Paket Y ini ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket ini. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun membawa paket keluar gedung. Alangkah terkejutnya setelah dibuka, paket ternyata berisi kepala babi tanpa telinga. Menurut wakili pemimpin redaksi Tempo, Bagja Hidayat, diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Siapa tadi yang menerima, Bang? Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan. Dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan. Karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Kecaman serupa juga disampaikan Dewan Pers yang mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Baris Krim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia tiba di tanah air usai menjalani laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Sydney Football Stadium, Australia. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, skuad Garuda tak berkenan diliput awak media. Selanjutnya, skuad Patrick Kluivert akan menjalani pemulihan sebelum kembali menggelar latihan.
Sementara dalam pidato sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo sempat menyinggung kekalahan Timnas Merah Putih. Meski demikian, Prabowo meyakini masa depan Timnas Indonesia akan jauh lebih baik. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Sedangkan Timnas Bahrain langsung bertolak ke Indonesia usai kalah dari Jepang 2-0 di Stadion Saitama. Skuad Dragan Talajik tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat sore. Dengan kawalan ketat aparat kepolisian, tim berjuluk The Reds melanjutkan perjalanan ke lokasi penginapan. Bahrain akan menjalani laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Tangerang dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, antrian keberangkatan untuk kereta api jarak jauh ini sudah mulai terasa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, di mana memang pemudik memutuskan untuk mudik lebih awal dalam merayakan Lebaran 2025. Dari data yang kami himpun di PT KAI Daob 1 Jakarta, kiranya dari periode tanggal 21 Maret 2025 hingga ke 11 April 2025 ini ada sekitar 1.858 ribu keberangkatan kereta api jarak jauh dari dua stasiun, yakni Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen, dengan untuk saat ini tingkat okupansinya ada di 59%, artinya ada 600 ribu tiket yang terjual dari 1 juta tiket yang telah disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, dan tentunya Camar jumlah ini akan terus meningkat mengingat untuk hari-hari menjelang Lebaran 2025 ini tentunya masih cukup panjang. Dan kalau untuk lonjakan dari arus mudik Lebaran atau puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 30 Maret 2025 hingga 1 April 2025 dengan perharinya kiranya ada 25 ribu penumpang yang akan berangkat menggunakan KAJJ. Dan Camar untuk destinasi favorit dari para pemudik jadi ada di Yogyakarta, Solo, Semarang hingga Bandung. Lebaran makin dekat, pemudik sudah mulai pulang kampung, tapi ruas jalan utama jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah masih banyak yang rusak. Ternyata akibat efisiensi anggaran tahun ini, Bina Marga hanya memfokuskan perbaikan jalan pada penutupan lubang dan pemangkasan jalan bergelombang. Tidak ada pelapisan aspal ulang seperti tahun sebelumnya. Perbaikan jalan dengan penutupan lubang dan pemangkasan jalan bergelombang akan terus dilakukan hingga H-7. Namun tim penambalan jalan akan tetap disiagakan selama arus mudik. Akses jalur mudik Pantura Surabaya menuju ke kota-kota pesisir utara Jawa juga perlu diwaspadai karena banyak jalan berlubang dan banjir saat hujan. Ada pula penyempitan jalur saat memasuki perkampungan Tambak Langon. Jalan Tambak Langon terkenal dengan jalur tengkorak karena sering terjadi kecelakaan dan mayoritas korbannya pemudik sepeda motor. Dari Brebes, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Yunibar Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Bersekolah untuk periode Lebaran 2025 telah dimulai pada Jumat 21 Maret 2025. Bersamaan ini pula arus lalu lintas di sepanjang jalur mudik mulai meningkat. Para pemudik ini sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan atau kemacetan yang biasa terjadi pada puncak arus mudik. Alasan ini pula yang membuat Heru, pemudik asal Bekasi, melakukan perjalanan lebih awal untuk mudik ke Majalengka. Hindari macet, Pak. Hindari macet? Iya, juga udah liburan sekolah kan udah mulai. Udah mulai libur sekolah. Ini dari mana mau ke mana? Dari Bekasi mau ke Kebumen. Kebumen. Sengaja mudik ngawal? Iya, Pak. Menghindari macet? Iya, benar. Mudik sudah menjadi tradisi yang tak lepas dari momen Lebaran. Namun resiko kecelakaan di jalan meningkat seiring banyaknya jumlah orang yang bepergian. Tingginya angka kecelakaan mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan ekstra di jalan raya.
Sebelum berangkat mudik, wajib hukumnya untuk memeriksa keadaan kendaraan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan semua sistem penting lainnya berfungsi. Penyumbang penyebab kecelakaan terbanyak saat mudik adalah mengabaikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Jika mulai merasa lelah, lebih baik berhenti sejenak dan beristirahat. Hujan deras dan kabut dapat membuat kondisi jalanan sangat berbahaya karena licin dan visibilitas pengemudi menjadi terbatas. Menggunakan ponsel saat mengemudi sangat berbahaya karena perhatian pengemudi akan beralih dari jalanan. Terakhir, pastikan jarak aman. Ini dapat memberi Anda waktu yang cukup untuk bereaksi jika terjadi keadaan darurat. Tim Liputan iNews melaporkan. Di bulan Ramadan, aktivitas keagamaan kembali menghiasi Masjid Bimantara yang berada di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Masyarakat dan karyawan perkantoran sekitar meramaikan masjid dengan mengikuti salat berjamaah, tausiah agama, kajian zuhur, buka puasa hingga tarawih bersama. Masya Allah, tabarakallah. Untuk di Bimantara luar biasa, saya katakan luar biasa. Itu masjid seada-adanya, masjid ya, sedemikian luas, bagian dalam khususnya penuh, bahkan bisa dilihat nanti di berbagai tayangan, nggak ada yang bergerak. Subhanallah, padat. Jamaah itu antusias untuk mengikuti kegiatan yang ada, juga termasuk berbuka puasa di sini. Mungkin ini salah satu alasan karena kalau pulang karena macet gitu ya, dia bisa buka di sini, sholat maghrib di sini, walaupun mungkin jauh dari keluarga. Tapi itu cukup mewakili lah, saya lihat itu antusiasme luar biasa. Kegiatan keagamaan atau religi Ramadan di Masjid Bimantara, Jakarta Pusat mendapat dukungan dari MNC Peduli. Bagus sih untuk kayak kita sebagai karyawan, jadi nggak harus berburu takjil DP-DP nama yang lain di tempat berburu takjil gitu. Jadi kayak bermanfaat sih bagi kita gitu. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan.